Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba kupas tuntas sebuah pertanyaan yang saya yakin pernah terlintas di benak kita semua. Pasti pernah. Mungkin pas lagi di jalan lihat mobil mewah atau dengar kabar teman sukses besar gitu kan? Iya, betul. Pertanyaannya sederhana tapi aduh rumit banget. Kenapa sih ada orang yang rezekinya seolah mengalir deras tanpa henti, sementara yang lain kayaknya seret banget? Apa benar kelimpahan harta itu tanda Tuhan sayang? Dan kesempitan itu tanda Tuhan benci. Itu kan pertanyaan intinya. Nah, itu dia. Dan yang lebih bikin bingung lagi kan, kadang kita lihat orang yang, katakanlah, hidupnya jauh dari nilai-nilai kebaikan. Tapi bisnisnya makin menggurita, kekuasaannya makin luas. Rasanya kayak, Nggak adil ya? persis, rasanya dunia ini nggak adil. Nah, sumber kita hari ini, Al-Quran, punya jawaban yang sangat berlapis dan terus terang cukup menantang cara berpikir kita pada umumnya. Misi kita hari ini adalah membongkar logika ilahi di balik pasang surut kehidupan ini. Tepat. Kita akan coba cari tahu apakah ini semua kebetulan atau bagian dari sebuah skenario besar yang punya makna tersembunyi. Dan kita akan bertemu satu konsep yang mungkin agak meresahkan tapi penting banget. Istidraj. Sebuah kenikmatan yang ternyata adalah jebakan. Betul. Jadi yuk kita coba bongkar ini. Oke, mari kita mulai dari fondasinya. Gagasan pertama yang terus diulang dalam Al-Quran adalah bahwa soal rezeki ini, kendalinya 100% ada di tangan Tuhan. Absolut ya. Absolut. Ini bukan sesuatu yang bisa kita klaim murni karena kita pintar atau karena kerja kita paling keras. Ada otoritas mutlak di baliknya. Betul! Dan Al-Quran itu menggunakan pilihan kata yang sangat spesifik untuk menggambarkan ini. Ada dua kata kerja yang sering muncul berdampingan. Yapsutu, Yapsuto, oke. Assalamualaikum, Hmm? dan yakdiru. Yapsutu itu artinya melapangkan, membentangkan seluas-luasnya, kayak membentangkan karpet gitu. Wah, luas sekali berarti ya. Betul, sementara yakdiru itu artinya menyempitkan, membatasi, atau memberi sesuai takaran yang pas. Penggunaan dua kata ini menunjukkan ini bukan sistem otomatis. Ini tindakan aktif. Jadi sadar dan berkelanjutan dari Tuhan. Dia yang memutar kerannya gitu ya. Tepat sekali. Di titik inilah kita sebagai manusia sering terpeleset. Ada ayat yang menurut saya luar biasa, karena seakan-akan memotret langsung apa yang ada di kepala kita. Ini dari surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. Saya bacakan ya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Terjemahannya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Dengar gak gimana ayat itu langsung ke jantung persoalan? Langsung, ya. Ini seperti diagnosis psikologis yang sangat akurat. Kita secara naluriah mengukur cinta Tuhan pakai meteran duniawi. Dikasih banyak, oh Tuhan sayang sama saya. Dikasih pas-pasan, wah Tuhan lagi benci sama saya. Logika transaksional ini mendarah daging banget. Dan Al-Quran langsung mematahkannya. Setelah dua ayat itu, di ayat berikutnya, ada satu kata bantahan yang tegas sekali. Kala. Nah, kala yang artinya sekali-kali tidak atau sama sekali tidak begitu. Ini bukan koreksi yang lembut loh, ini bantahan telak. Seolah-olah Al-Quran bilang, hei, cara berpikir kalian itu salah total, riset. Persis. Dan penegasan ini bukan cuma sekali. Di surah Saba ayat 36, konsep ini diulang dengan tambahan satu detail penting. Coba, bunyinya gimana? Kul inna robbi yabsutur rizqa liman yasha wa yakdir, walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rejeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, perhatikan frasa di ujungnya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini kuncinya. Kenapa itu jadi kunci? Artinya, cara kerja di balik pembagian rejeki ini adalah sebuah pengetahuan yang tidak umum. Kenapa? Karena mayoritas dari kita masih kejebak dalam logika sebab akibat yang materialistis itu. Kita pikir kalau kita kerja X, hasilnya pasti Y. Padahal ada variabel ilahi yang kita nggak bisa hitung. Ada satu lagi yang membuat ini semakin dalam. Di surat An-Nur, ayat 38, ada frasa yang mengubah segalanya. Di akhir ayat itu disebutkan, Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tanpa batas atau tanpa perhitungan. Nah, bighairi hisab ini,
Frasa bi ghairi hisab ini benar-benar membebaskan sekaligus menantang. Artinya, logika Tuhan dalam memberi itu nggak terikat oleh kalkulasi untung rugi ala manusia. Dia bisa memberi kepada orang yang menurut kita nggak pantas dan menahan dari orang yang menurut kita paling soleh dan paling layak. Ini membongkar asumsi kita tentang keadilan versi kita ya. Betul. Jadi poin kuncinya adalah kelapangan dan kesempitan itu bukan rapot, tapi soal ujian. Nah, itu transisi yang pas sekali. Jadi kalau rezeki ini bukan rapor penilaian, berarti ini adalah kertas ujiannya itu sendiri. Tepat. Ini membawa kita ke gagasan berikutnya. Dunia ini memang dirancang sebagai arena ujian. Betul sekali. Dan ujiannya itu punya dua sisi, seperti mata uang. Al-Quran menggunakan istilah bala atau fitnah untuk ujian. Uniknya, istilah ini dipakai untuk keduanya. Kesulitan, kemiskinan, penyakit itu bala, ujian kesabaran. Oke. Tapi kelapangan, kekayaan, kesehatan juga bala, ujian kesyukuran. Pertanyaannya, mana yang lebih berat? Pertanyaan yang sulit dijawab. Seringkali kita pikir ujian kesabaran tuh yang paling berat, tapi mungkin diuji dengan kekuasaan dan kekayaan, wah, itu jauh lebih beresiko bikin kita lupa diri. Bisa jadi. Coba kita lihat dulu sisi kesulitan. Al-Quran sangat realistis soal ini. Di surah Al-Baqarah, ayat 155, seolah-olah kita dikasih kisi-kisi ujiannya. Oh, ada kisi-kisinya ya? Ada. Coba bacakan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini memberitahu kita untuk siap-siap. Ujian itu pasti datang. Tapi yang luar biasa, Al-Quran tidak pernah menyajikan kesulitan sebagai jalan buntu. Selalu ada janji solusi yang menyertainya. Selalu ada ya? Selalu. Jaminan yang paling kuat mungkin ada di surah Asy-Syarh, ayat 5 dan 6, yang sampai diulang 2 kali. Oh, yang fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu ya? Nah, itu dia. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Pengulangan itu pasti ada maknanya. Ada. Ada satu detail linguistik di sini yang indah sekali. Ayat ini menggunakan kata ma'a, yang artinya bersama, bukan ba'dah, yang artinya setelah. Oh, ma'a bersama, bukan ba'da setelah. Betul. Jadi, ini bukan janji bahwa setelah kesulitan selesai, nanti akan ada kemudahan. Tapi ma'asyur sri, bersama kesulitan itu, di dalam kesulitan itu sendiri, sudah terkandung benih-benih kemudahan. Wah, itu mengubah cara pandang total. Bagaikan malam yang di dalamnya sudah ada janji fajar. Kemudahan itu inheren di dalam kesulitan. Artinya solusinya bukan sesuatu yang kita tunggu di ujung terowongan, tapi sesuatu yang harus kita temukan di dalam kegelapan terowongan itu sendiri. Dan ini berlaku juga kan untuk soal rezeki yang sempit, ada janji yang spesifik. Ada. Di surah At-Talaq, di ayat ke-7, ada janji yang sangat lugas. Saya ja'alallahu ba'da usrin yusra. Artinya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Ini janji yang menenangkan, bahwa fase sulit itu nggak permanen. bagian dari siklus saja. Bagian dari sebuah siklus yang lebih besar dalam skema ujian ilahi. Oke, ujian kesabaran saat sulit, itu katakanlah lebih mudah kita pahami logikanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling membingungkan, bagian yang tadi kita singgung di awal. Skenario sebaliknya. Betul, seseorang yang hidupnya jelas-jelas melanggar aturan Tuhan, korupsi, menzolimi orang, tapi kok ya hidupnya makin jaya, hartanya nambah, jabatannya naik, keluarganya kelihatan harmonis. Apakah ini juga nikmat? Nah, disinilah Al-Quran memperkenalkan konsep yang tajam dan jujur saja cukup membuat merinding. Istidraj. Istidraj. Betul. Kata ini perlu kita pahami akarnya. Ia berasal dari kata darojah. Darajah itu tangga ya? Tepat. Anak tangga, tingkatan, atau selangkah demi selangkah. Jadi secara istilah, istidraj itu sebuah hukuman yang dikemas dalam bentuk kenikmatan. Allah membiarkan seseorang menaiki tangga kesuksesan duniawi. Tapi setiap anak tangga yang ia naiki, itu justru membawanya selangkah lebih dekat ke jurang kebinasaan. Jadi ini semacam penangguhan hukuman di mana dia sengaja dikasih nikmat biar dosanya makin numpuk. Tepat sekali.
Dan bagian paling bahayanya adalah dia sama sekali nggak sadar. Dia mengira itu semua adalah berkah. Ada ayat kunci yang menjelaskan mekanisme ini di surah Al-A'raf ayat 182. Bunyinya, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan, dengan cara yang tidak mereka ketahui. Nah, frasa min haitsu la ya'lamun dari arah yang tidak mereka ketahui, ini yang paling mengerikan. Waduh, itu yang ngeri ya. Artinya, orang ini merasa sedang diberkati, merasa di atas angin, padahal dia lagi digiring perlahan menuju kehancurannya sendiri. Dia merasa aman, padahal sedang berada di tepi jurang. Tepat. Pola pikir orang yang terjebak dalam istidraj ini bahkan digambarkan dengan detail di dalam Al-Quran. Seolah-olah kita bisa dengar isi kepala mereka. Coba kita lihat surah Al-Mu'minun, ayat 55 dan 56. Ayasabuna annama numidduhum bihi mimma liwabanin, nusari'u lahum fil khairat, balla yash'urun. Terjemahannya, Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak. Sebenarnya mereka tidak sadar. sebenarnya mereka tidak sadar. Lagi-lagi kata kuncinya, ketidaksadaran. Mereka hidup dalam ilusi ya. Ilusi. Bahwa kesuksesan material adalah bukti cinta Tuhan. Mereka nggak sadar bahwa itu semua cuma umpan. Pembiaran agar mereka semakin tenggelam dalam kelalaian. Ada ayat lain yang lebih belak-belakan lagi soal tujuan dari pembiaran ini. Di surah Ali Imran ayat 178, tujuannya diungkap tanpa basa-basi. Innama numli lahum liyazdadu ithma, walahum adzabun muhin. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya dosa mereka bertambah dan bagi mereka azab yang menghinakan. Wah, Ini pernyataan yang sangat keras. Bahwa Allah dalam skenario tertentu membiarkan seseorang terus dapat nikmat duniawi justru agar catatan dosanya semakin penuh. Supaya saat hukuman itu datang, dia benar-benar nggak punya alibi lagi. ini memunculkan pertanyaan yang sangat praktis bagi kita semua dong. Kalau begitu, bagaimana cara membedakannya? Saat kita sedang menikmati kesuksesan, rezeki lancar, promosi jabatan, gimana kita tahu ini nikmat yang harus disyukuri atau ini istidraj yang menakutkan itu? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Apa ada semacam tes litmusnya gitu? Ada. Jawabannya, menurut para ulama yang menafsirkan ayat-ayat ini, terletak pada dampaknya terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Tes litmusnya sederhana. Apakah nikmat yang datang ini membuat kita makin bersyukur, makin rendah hati, makin taat, dan makin dekat dengannya? Atau sebaliknya? Atau sebaliknya, nikmat ini justru membuat kita makin sombong, makin lalai sholat, makin pelit, dan semakin merasa, ini semua karena kehebatan saya. Jawaban dari pertanyaan itulah yang membedakan antara nikmat sejati dan jebakan istidraj. Jadi, indikatornya bukan pada nikmatnya itu sendiri, tapi pada respons hati kita terhadap nikmat itu. Itu masuk akal. Tepat. Oke, jadi setelah kita mengupas semua ini, rasanya gambaran besarnya mulai terlihat. Kita mulai dengan kebingungan soal rezeki. Dan ternyata jawabannya adalah sebuah pergeseran paradigma total. Betul. Pertama, rezeki itu murni ketetapan dan kendali Tuhan. Lapang atau sempitnya adalah instrumen ujian, bukan label status mulia atau hina. Kedua, semua kondisi hidup, baik yang terasa enak maupun yang nggak enak, itu dua sisi dari mata uang yang sama, yaitu ujian. Ujian kesabaran. Dan ujian kesyukuran. Kesulitan menguji kesabaran kita, kemudahan menguji rasa syukur kita. Keduanya sama-sama krusial. Dan yang ketiga, mungkin ini yang paling penting untuk jadi pengingat kita semua, waspadai konsep istidraj. Kemakmuran yang justru bikin kita makin jauh dari Tuhan, makin angkuh, itu bukan berkah. Bukan, itu bisa jadi adalah sebuah tarikan perlahan menuju kebinasaan yang kita nikmati setiap langkahnya tanpa sadar. Dan jika kita merenungkan semua ini, maka pertanyaan fundamental dalam hidup ini seharusnya bergeser ya. Harus, pertanyaannya bukan lagi berapa banyak yang saya miliki atau kenapa dia punya lebih banyak dari saya. Tapi menjadi, Pertanyaannya menjadi, apa dampak dari apa yang saya miliki atau tidak miliki ini terhadap hati dan hubungan saya dengan sang pemberi? karena pada akhirnya bukan portfolio aset kita yang akan dinilai. Bukan.
tapi portfolio respons hati kita, respon kita saat diberi kelapangan, dan respon kita saat diberi kesempitan. Apakah kita lulus dalam syukur, dan apakah kita lulus dalam sabar? Itulah esensi dari seluruh perjalanan hidup ini. Sebuah pemikiran yang sangat dalam untuk kita bawa pulang dan renungkan, terutama saat kita melihat dinamika dunia di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di kajian berikutnya.